pengantar kita adalah yang paling penting setelah King of the King tadi, Ustadz. Ya, saya mendengar dari seorang pemimpin di Malaysia, sahabat saya. Ya, jika selesai corona ini, karena kita terlockdown, Ustadz, ya, yang paling pertama sebaiknya yang kalian kunjungi adalah ibu kalian. Setelah King of the King, Ustadz, ya, bahwa tadi Ustadz dah katakan Allah sudah beli kita ini, dan ternyata dalam hadis-hadis, ya, Ustadz lebih tahu bahwa semua yang ada pada kita ini milik orang tua kita, betul Ustadz ya? Ya. Jadi dua orang sosok yang ada di depan layar kita pada saat ini, ya, yang saya tahu adalah sosok yang sangat mencintai, mengasihi dan berbakti kepada kedua orang tuanya, Bang Sandi, Mpok Nur dan Ustadz Somad. Ya, Ustadz Somad punya seorang ibu yang kami panggil emak, kami sama-sama umroh sama emak sebelum beliau wafat, alhamdulillah. Saya sempat 10 menit dialog di luar pengetahuan Ustadz Somad di belakang Ka'bah, videonya itu 10 menit saya tanya, siapa yang ibu lahirkan ini sebenarnya? Apa, gimana ceritanya dulu? Alhamdulillah dengan bahasanya yang polos, yang sederhana, seperti ibu saya, wajahnya pun mirip, ya. Terlihat bahwa Ustadz Somad dari kecilnya, dia yang setrikain, Bang Sandi. Baju ibunya, baju bapaknya, Masya Allah, dari kecilnya. Dari kecilnya. Kemudian, dia kalau ada potongan-potongan ayat Quran yang lama-lama tuh, katanya, Anda boleh tuh diambil. Kan ada Al-Quran yang lama suka diambil. Atau dari koran katanya. Di koran ada ayat Quran, diambilnya juga. Diambil, dia bersihkan, dia simpan. Kemudian dapur bersih ketika saya pulang. Baju saya disetrika, bukan hanya dicuci. Masya Allah. Allahu Akbar. Walillahilham. Dan Bang Sandi, ya, juga panutan kita terhadap orang tua. Masya Allah. Alhamdulillah kedua ibu bapak abang masih hidup, Bang. Ya. Sekarang saya ingin bertanya pada Ustadz dan Bang Sandi. Ya, silakan Pak Nur kalau mau sharing. Ya, sekarang saya tanya Ustadz Somad dulu. Ustadz, kalau emak ada saat ini, Ustaz. Emak nih hadir nih, Ustaz. Apa yang Ustaz nak cakapkan kepada emak sekarang, Ustaz? Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Febri. Kebetulan kami sama-sama umroh tahun 2019 Januari. Saya umroh setiap tahun setiap bulan Januari. 2019 Januari Ustadz Febri sama. Rupanya ketika kami tinggal satu hotel, ketika makan pagi itu Ustadz Febri sempatkan untuk berdialog dan merekam. Rekaman itu saya simpan sampai hari ini. Kalau saya rindu, saya lihat, saya ucapkan banyak terima kasih karena punya kesempatan. Kemudian tentang saya anak pertama laki-laki, adik saya juga laki-laki, kami tidak punya saudara perempuan. Oleh sebab itu kami mengajarkan dari mulai meletakkan anduk, nggak boleh diletakkan di atas kasur, kemudian pakaian harus dilipat, kemudian harus pandai mencuci daging, mencuci ikan, mencuci ayam, kemudian diajarkannya masak, karena kalian nanti akan merantau jauh dan kalian nggak punya saudara perempuan. Mungkin kalian akan menumpang di rumah orang, bagaimana supaya orang nanti sayang dengan kalian. Jadi dia pikirkan terus kami. Andai dia hidup hari ini, tentu dia amat sangat bangga, karena dia akan lihat video saya dengan tokoh nasional. Dan sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat melihat itu karena saya bawa beberapa kali ke tempat tabligh akbar pengajian. Beliau juga melihat gambar-gambar saya dengan Bang Sandi. Karena ketika itu 2018 akhir kita di Lembaga Adat Melayu, beliau menyaksikan itu. Dan saya pikir saya tidak bisa menambah usia. Kita tidak bisa menambah usia orang tua. Tapi kita bisa membuat sisa usianya berkualitas. Kita tidak bisa menambah usia orang tua karena sudah ditetapkan Allah. Tapi kita bisa membuat akhir usianya itu berkualitas. Saya tidak bisa menambah usia ibu orang tua saya, tapi saya yakin dan percaya sisa usianya dia sempat bangga punya anak Abdul Somad terlepas dari tekanan-tekanan akibat efek dari tausiah, haters dan lain sebagainya. Saya kira jamaah juga banyak mendoakan, jamaah banyak mengirimkan Al-Fatihah.
Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa berbakti kepada kita di akhir usia. Saya kira begitu, Ustaz Febri. Ustaz, kita kan bukan nabi dan bukan rasul, Ustaz. Ya. Ada kita tersilap dengan orang tua kan. Nah, yang saya mau tanya sekarang satu lagi, kalau emak masih hidup, apa yang Ustaz nak cakapkan? Ya, karena kita ada terkasar kadang-kadang, terabaikan, ya. Ada orang tua yang kita sibuk bisnis, sibuk ini, sibuk dakwah, sibuk apa, lupa kita pada orang tua, Ustaz. Ya kan? Padahal ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktul walid. Kenapa saya angkat ini? Setelah kita bahas King of the King, sumber dari rezeki itu Allah. Betul kan? Kemudian keriduan orang tua. Jadi kalau kita masa sulit untuk bangkit, kalau hanya mengandalkan kemampuan lahiriah kita, saya rasa kita akan dapat sesuai dengan apa yang kita lakukan saja. Karena orang lain pun lakukan. Manjada, wajada. Tapi kalau dibantu dengan King of the King, ridho Allah dan ridho orang tua. Ustaz, mohon sedikit, Ustaz. Datang seorang sahabat menemui Nabi Muhammad SAW. Dia ingin ikut perang jihad fisabilillah. Karena siapa yang ikut jihad fisabilillah, dia tidak akan merasakan sakaratul maut. Dia tidak akan dihisab. Dia tidak akan kena azab kubur. Langsung masuk surga. Aku ingin yang 4 itu ya Rasulullah. Rasul bertanya, ala kamin ummin? Ibumu masih hidup? Maka Nabi bertanya, ibu masih hidup? Dia menjawab, ya, ibu saya masih hidup. Kata Nabi, kau jangan ikut perang. Ilzam rijlaiha fasamal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau akan mendapatkan surga di sana. Oleh sebab itu saya tidak bisa lagi berbakti pada ibu saya. Tapi begitu melihat gambar foto Bang Sandi dengan ibu beliau, dengan orang tua beliau, dan ayah beliau, saya ikut senang. Saya ikut senang karena saya kenal baik dengan Bang Sandi. Dalam beberapa momen kita punya keterikatan, maka kesenangan Bang Sandi menjadi kesenangan juga buat saya. Salam untuk orang tua Bang Sandi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi luar biasa ini. Kita coba gali sesuatu yang beda pada sore ini, dan nggak tahu waktunya Ustaz Somad sampai jam berapa, ya kan? Tapi yang jelas waktunya Bang Sandi sampai menjelang maghrib ya Bang. Ya, oke. Sekarang saya tanya Bang Sandi. Bang Sandi orang yang tampak luar biasa kepada orang tua, karena saya yakin kesuksesan itu tanpa ridho orang tua nonsense. Tapi Ustaz Somad, ada juga orang yang sukses, Ustaz. Tapi dia melupakan orang tuanya, Ustaz. Bukan begitu, Ustaz? Ada. Betul, Ustaz? Apakah itu yang disebut istidrak, Ustaz? Sa'umli lahum, aku akan ulur untuk mereka. Umli, aku ulur untuk mereka. Aku ulur umurnya panjang, aku ulur rezekinya murah, aku ulur kebaikan. Wa inna kaidi matin, wa umli lahu inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat. Jadi sebenarnya Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, siapa yang menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya, tapi dia tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, maka sesungguhnya itu adalah al-makru. Makru artinya tipu daya dari Allah. Hidup dalam tipu daya. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal sebenarnya mereka yang sedang ditipu oleh Allah. Wa makaru. Mereka menipu Allah. Wa makarallah. Allah balas tipuan mereka. Wallahu khairul makirin. Allah memberikan balasan sebaik-baik pembalasan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi ini pengantar saya nih, terakhir mau masuk ke Bang Sandi. Ya, dari apa yang udah Ustaz Somad sebutkan tadi. Jadi terjadi di zaman modern bahkan, ya, terjadi Bang Sandi, ada orang yang lupa sama orang tuanya. Dia bukan menghardik orang tua, dia tidak memukul orang tua seperti maling kundang, tidak. Tapi dia abaikan orang tuanya. Dia tinggal di istana mewah, full AC, full semuanya, kasurnya hebat, tapi ibunya sakit di bawah tikar bertahun-tahun dia tidak kunjungi. Kenapa? Dia bilang dia sibuk, dia meeting, dia ketemu fans-fansnya, dia ketemu karyawan-karyawannya. Sorry mama, sorry papa, sorry semua.
saya sedang keluar negeri. Satu hari lebaran tidak datang, 2 kali lebaran tidak datang, 3 kali lebaran tidak datang, sampai si ibu meninggal dunia. Allahu Akbar, ini terjadi. Dan mudah-mudahan ini jadi kunci juga untuk kita bangkit di saat sulit. Jangan lupakan orang tua. Nah, oleh karena itu saya mau masuk ke Bang Sandi. Bang, apa menurut Abang orang tua itu, Bang? Silakan, Bang. Saya pernah bersama Mbak Nur. Pok Nur ini mengalami satu periode kesulitan juga tahun 97. Kami baru saja menikah waktu itu dan akhirnya karena krisis saya di PHK. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian dan kehilangan penghasilan. Ya, saya kembali ke rumah orang tua, rumah yang saya tinggalkan beberapa tahun sebelumnya karena saya sudah memiliki karir, berkeluarga dan mandiri. Tapi akhirnya ibu itulah yang menerima dengan tangan terbuka di saat-saat kita sulit. Ibu dan bapak yang membelikan susu buat anak kami yang waktu itu masih bayi. Di saat sulit itu, waktu saya sangat malu meminta uang, karena saya tidak memiliki penghasilan lagi, ibu juga yang menyelipkan amplop berisi uang untuk makan siang di tas saya kalau saya waktu itu berangkat mencari nafkah. Jadi saya nggak membayangkan kok ada orang yang seperti itu yang bisa melupakan kedua orang tuanya. Dan kebetulan kedua orang tua saya juga menyaksikan acara kita ini dan kedua orang tuanya Mbak Nur juga karena mereka itu fansnya Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Yang mempersatukan kita walaupun di rumah masing-masing itu ya acara ini. Acara yang lain-lain mau sama presiden, mau sama semua, mereka nggak terlalu tertarik. Tapi begitu Ustadz Abdul Somad semuanya udah mantengin dari pagi. Pengen lihat Ustadz Abdul Somad sama anak saya gitu katanya. Jadi itulah buat kami ridho Allah dan ridho orang tua. Kita sangat yakin dan ya sampai saat ini kami berdua masih diberikan karunia. Ayah ibu masih lengkap dan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad tadi ya menjadi pengingat bagi kita karena mumpung masih hidup ya tadi Rasulullah SAW mengingatkan gitu untuk jihad fisabilillah ya urus saja orang tua kita itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Jadi mudah-mudahan sesi ini juga membangkitkan rasa cinta kita kepada atau semakin memperkuat rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, Ustadz Febri. Masya Allah.